Halo semua, nama aku Clarissa Putri. Aku dari AB 4207. Aku bakal ngejelasin seputar tentang CSR. Yang pertama ada pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu. Kata Platon dan Bannon tahun 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP dan yang lainnya adalah mengukur untuk semua elemen CSP kolektif. Yang kedua, ada variabel dalam pengukuran global reporting intuitif atau bisa disebut sebagai GRI. Indikator kinerja ekonomi mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tak langsung. Indikator kinerja lingkungan meliputi air, energi, keragaman hayati. Indikator kinerja sosial meliputi produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dan lain-lain. Indikator kinerja dan cara kerjanya. ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan-kegiatan tata kelola organisasi dan perusahaan, praktik ketenagakerjaan, praktik beroperasi yang adil, dan hak asasi manusia. Kriteria program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau disebut PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama ada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat atau community development. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga implementasi. 4 monitoring dan evaluasi. 5 keberlanjutan dan 6 hubungan sosial. Masalah dalam implementasi CSR. 6 langkah implementasi CSR menurut Tanaya tahun 2004 yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute. Yang pertama, komitmen awal. Yang kedua, analisis kondisi eksternal dan pengaruh terhadap bisnis. Yang ketiga, mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, pengukuran dan pelaporan hasil. Yang keenam, konsultasi dengan stakeholder. Isu CSR, dari kesukarela ke kewajiban, dari biaya sosial ke investasi sosial, ukuran perusahaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dari kedermawanan ke pemberdayaan, dari tanggung jawab ke strategi bisnis, sumber pembiayaan dari private ke publik, dan isu sosial pada CSR. Konsep tanggung jawab sosial. Beberapa pakar akademis tentang subjek berusaha menjelaskan etika normatif di balik dasar pemikiran CSR. Carroll tahun 1979 menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan yang bisa disebut filantropis. Saat ini, gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen, kata Bernard tahun 2013. Selain itu, banyak individu yang juga berfiliasi dengan gerakan lingkungan. Periode ini dicirikan sebagai era isu di mana perusahaan mulai memperhatikan kepedulian sosial, lingkungan, dan komunitas tertentu. Saat ini belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas. Dalam berbagai kesempatan, pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi beragam pengertian CSR yang dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan konstruksi ini. Kesadaran pemangku kepentingan tentang kebijakan dan praktik CSR dapat menghasilkan manfaat strategis dan finansial bagi bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, para pemasar perusahaan perlu memikirkan pemahaman yang mendalam tentang pemangku kepentingannya, karena hal ini akan berdampak pada efektivitas komunikasi CSR. Mereka nilai dari platform komunikasinya terletak pada kemampuan untuk memulai jalur dialog dengan berbagai pemangku kepentingan melalui cerita dan ide yang akan mencerminkan kepentingan mereka. Karenanya, komunikasi CSR dapat memperkaya bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dengan bisnis dan penawarannya. Keterlibatan ini membantu bisnis untuk meningkatkan hubungan pelanggannya dengan menurunkan biaya akuisisi sambil meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen. Tapi, komitmen yang tulus untuk berkomunikasi CSR yang berkelanjutan juga dapat menghasilkan keterlibatan karyawan yang lebih kuat loh. Suchman 1995 menganggap bahwa legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Penelitian Dawkins 2005 tentang advokasi karyawan menunjukkan bahwa sekitar sepertiga karyawan telah menyarankan seseorang untuk menggunakan perusahaan karena telah bertindak secara bertanggung jawab. Karena karyawan biasanya memiliki jangkauan yang luas di antara kelompok pemangku kepentingan lainnya melalui ikatan sosial mereka.
dan sering dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel, perusahaan juga harus menyesuaikan strategi komunikasi CSR internal mereka dan mencari cara untuk melibatkan karyawan dan mengubahnya menjadi CSR perusahaan duta besar. Pertama, motif ekstrinsik dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan bottom line perusahaan. Mencari keuntungan dan kepentingan pribadi tidak selalu buruk, tetapi memaksimalisasikan keuntungan tanpa dasar etika apapun menyebabkan beberapa kekurangan yang serius, kata Porter dan Kramer tahun 2011. Berpendapat bahwa tidak semua keuntungan sama. Pemangku kepentingan dapat melihat bahwa bisnis memiliki motif intrinsik ketika berada di atas dasar kepedulian yang tulus terhadap masyarakat dan lingkungan. Atribusi motif intrinsik yang lebih kuat dapat mengarahkan pemangku kepentingan untuk membuat kesimpulan positif tentang karakter yang mendasari perusahaan. Komunikasi CSR beserta penggunaan media. Pertama, ada komunikasi CSR dan media digital. Yang kedua, komunikasi CSR dan media sosial. Yang ketiga, pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Komunikasi interaktif menjadi salah satu saluran informasi terpenting bagi perusahaan seiring dengan perubahan dinamika sosial. Kerjasama berbasis web dan pertukaran data telah memberdayakan komunikasi antara bisnis dan pemangku kepentingan mereka. Bisnis diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan yang mencerminkan kredensial, akuntabilitas, dan transparansi mereka. Bisa dibilang perusahaan dapat mempertahankan legitimasi dengan lebih baik karena mereka terlibat dengan pemangku kepentingan melalui media sosial dan mengambil fungsi gerbang menjaga media tradisional. Pada saat yang sama, ada aktor protes yang menjadi lebih kuat secara online karena mereka mengganggu legitimasi perusahaan dengan menggunakan media sosial. Penggunaan jaringan sosial telah menawarkan kepada bisnis bentuk-bentuk baru interaktivitas yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan informasi CSR kepada berbagai pemangku kepentingan. Sebuah kelompok pemangku kepentingan yang kuat, konsumen berfungsi sebagai saluran komunikasi CSR yang informal namun sangat kredibel. Secara khusus, kekuatan promosi dari mulut ke mulut konsumen telah sangat diperbesar mengingat popularitasnya dan jangkauan luas komunikasi interaktif. Tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investing berkesinambungan. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau bisa disebut SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak, advokasi pemegang saham, dan investasi komunitas. Alasannya adalah untuk mempertimbangkan keuntungan finansial secara investasi yang bertanggung jawab untuk pembangunan masyarakat. Tujuannya didasarkan pada masalah lingkungan, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, dan hubungan kerja. Banyak investor yang berhati-hati menghindari bisnis yang bergerak di bidang alkohol, tembakau, makanan cepat saji, perjudian, pornografi, senjata kontrasepsi dan aborsi, produksi bahan bakar fosil, dan industri militer antara lain gold dan karam tahun 2007. Selain itu, investori tanggung jawab menjadi semakin sadar tentang banyak contoh penipuan akuntansi telah mengikis kepercayaan pada pimpinan perusahaan. Gas tahun 2001 mendefinisikan investasi etis sebagai pelaksana kriteria etika dan sosial dalam pemilihan dan pengelompokan portofolio investasi. Umumnya terdiri dari saham perusahaan. Namun, dia berpendapat bahwa investasi etis bisa lebih tepat untuk menggambarkan badan laba seperti gereja, badan amal, dan kelompok lingkungan. Selanjutnya, dia menyarankan bahwa organisasi berbasis nilai menerapkan prinsip-prinsip etika internal ke dalam strategi investasi. Namun seringkali investor perorangan mungkin merasa puas dengan institusi dan orang-orang yang belum memiliki nilai yang sama, yang motif utamanya mungkin menghasilkan lebih banyak uang. Investasi bertanggung jawab sosial. Yang pertama, pendekatan investasi dampak. Yang kedua, investasi positif. Yang ketiga, advokasi dan keterlibatan pemegang saham. Yang keempat, investasi komunitas. Yang kelima, dana yang dikendalikan pemerintah. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Investor harus memilih perilaku perusahaan positif atau negatif untuk difokuskan. Mereka perlu memutuskan seberapa penting untuk menugaskan setiap jenis kegiatan yang bertanggung jawab. Mereka harus menilai perusahaan secara kuantitatif pada kriteria ini setelah memeriksa totalitas aktivis bisnis mereka. Terakhir, mereka harus menghubungkan skor ini dengan komposisi portofolio. Oleh karena itu, tidak heran jika investasi bertanggung jawab sosial mencakup berbagai karakteristik dan pilihan investasi akhir.